Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan memandu bagaimana cara pengisian formulir online untuk yang mendaftar di SMP Negeri 1 Lebak. Oke, langkah yang pertama Bapak Ibu harus memiliki linknya. Link bisa scan barcode ataupun mendapatkan langsung dari panitia. Oke, untuk yang pertama adalah mengisi nama lengkap calon peserta didik. Misalnya namanya Adriansyah. Nama lengkapnya silakan dicek di kartu keluarga ataupun akta kelahiran. Kemudian setelah itu silakan mengisi NISN, nomor induk siswa nasional, yang bisa dilihat di buku rapor atau SKL, surat kelulusan. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Misalnya ya, ini contohnya saja. Selanjutnya silakan mengisi tempat lahir. Misal anak tersebut lahir di Nangam Tebak. Oke, setelah mengisi tempat lahir, yang selanjutnya adalah mengisi tanggal, bulan, dan tahun lahir. Caranya klik di gambar, ya, gambar, kemudian pilih tahunnya terlebih dahulu, geser ke tahun, misalnya lahirnya di tahun 2012, pilih, kemudian bulannya bulan berapa, misalnya bulan Juni, tanggalnya juga tanggal berapa, silakan dicek. Oke, kita mulai misalnya tanggal 10. Oke, 10 Juni tahun 2012. Oke, setelah mengisi tanggal, bulan, dan tahun, selanjutnya mengisi NIK, nomor induk kependudukan peserta didik. Ini bisa dilihat di kartu keluarga atau akta kelahiran. Misal 61620172354111. Oke, ini hanya contoh saja. Kalau untuk NIK yang asli silahkan lihat di akta kelahiran ataupun KK. Selanjutnya memilih agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian menuliskan alamat peserta didik sesuai dengan kartu keluarga. Oke, setelah itu mengisi RT RW-nya, ya disesuaikan saja, misalnya RW berapa, ya RT RW-nya berapa. Kalau RW-nya misalnya tidak ada, silakan diisi 00 ya. Dusun, kelurahan, dan ini langsung aja sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga. Oke, selanjutnya pilih kecamatan. Nah, silakan ketik kecamatannya kecamatan mana, sesuaikan saja. Jika di kecamatan luar, silakan isi di kecamatan luar. Karena saya contohkan kecamatan Mentebah, jadi saya isi Mentebah. Oke, selanjutnya isi juga kode pos. Kode pos untuk di Kecamatan Mentebah itu 78757. Kalau untuk di kecamatan lain biasanya ada perbedaan. Kemudian untuk jenis tinggal, ya jenis tinggal itu anak tuh nanti akan tinggal bersama siapa? Apakah bersama dengan orang tua atau wali kah atau kos ataupun lainnya. Jika bersama dengan orang tua silahkan pilih bersama orang tua. Selanjutnya mengisi transportasi, alat yang digunakannya untuk ke sekolah. Misalnya transportasinya menggunakan sepeda listrik, silakan pilih, atau jalan kaki, atau diantar, atau yang lainnya ya silakan dipilih. Selanjutnya adalah nomor HP, nomor HP anak. Jika ada, kasih nomor HP anak. Jika tidak ada, boleh diisi menggunakan nomor HP orang tua. Oke, selanjutnya email. Email ini fleksibel. Kalau ada wajib diisi, kalau tidak ada kosongkan pun boleh ya. Ini hanya contoh. Oke, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian KPS ya, kartu perlindungan sosial ada atau tidak. Jika ada, silakan nanti nomor KPS-nya diisi di bawah. Jika tidak ada, pilih tidak dan nomor ini dikosongkan, tidak usah diisi. Oke, langsung setelah ini boleh selanjutnya. Oke, di selanjutnya ini akan mengisi data kedua orang tua. Yang pertama ayah. Ayah kandungnya siapa namanya? Misalnya Kartiman. Ya, tanggal lahirnya, tanggal berapa, lihat di kartu keluarga atau KTP. Ibu 19
91 misalnya. Kemudian pendidikan terakhir ayah dilihat di kartu keluarga ataupun langsung bertanya dengan orang tua. Misal SMA, oke. Selanjutnya pekerjaan ayah diisi saja, Pak, misalnya petani, dan yang lainnya juga sesuaikan ya. Untuk penghasilan ini dikira-kira, ya bisa kurang dari 500 ataupun lebih. Jika tidak tahu, tidak memiliki penghasilan, pilih tidak berpenghasilan. Oke, kita rentangnya kalau dia petani, kita pilih 500 sampai 1 juta. Oke, selanjutnya mengisi NIK atau nomor induk kependudukan ayah. Boleh lihat KTP ataupun lihat di kartu keluarga. Contohkan saja ya. Ya, nomor HP-nya juga disesuaikan. Nomor HP ayah ya. Jika misalnya tidak ada nomor HP ayah dengan ibu satu HP, ya tambahkan aja nomor HP ayah dengan HP ibu. Oke, selanjutnya nama ibu kandung. Misal nama ibu kandung itu adalah Lucy. Tidak salah Lucy ya. Nama ibu kandungnya misalnya Rita. Oke. Kemudian tahun lahir ibu tahun berapa? Misalnya 1992. Misal ya. Kemudian jenjang pendidikan, boleh sama dengan ayah, SMA sederajat, boleh ke SMP, ataupun yang lainnya. Pekerjaan, kebanyakan orang tua itu adalah ibu rumah tangga, disingkatnya IRT. Kalau di Dapodik itu dianggap tidak bekerja ya, tapi kalau di sini boleh diisi IRT. Tapi kalau misalnya punya pekerjaan sendiri ya sesuaikan saja untuk pekerjaan itu. Untuk penghasilan, silakan fleksibel, pilih yang mana saja. Jika misalnya kerjanya sama dengan ayah, bisa pilih tidak berpenghasilan. Selanjutnya mengisi NIK ibu ya. NIK ibu silakan lihat KTP dan kartu keluarga. Oke, setelah mengisi NIK, yang selanjutnya adalah mengisi nomor HP. Ya, nomor HP boleh samakan dengan ayah, boleh juga sesuaikan. Oke, selanjutnya silakan mengisi nama wali. Ini bagi anak yang tinggal bersama dengan wali ya atau keluarga. Tapi kalau misalnya bertinggal dengan orang tua, untuk identitas ini boleh tidak diisi. Kita anggap yang bersangkutan ini punya wali. Kita isi ya. Misalnya walinya Rani. Tahun lahir wali itu kira-kira tahun berapa? Misalnya 1988. Misal ya, ini contoh saja. Jenjang pendidikan wali misal boleh sama SMA sederajat, boleh juga yang lain. Kemudian pekerjaan wali, boleh wira swasta, sesuaikan juga dengan, yang asli. Penghasilannya ya dikira-kira saja, misalnya 1 juta boleh, lebih juga boleh, nggak masalah. NIK wali, ya jika yang punya wali tadi wajib diisi ya. Jika tidak punya wali, ini boleh dikosongkan. Untuk nomor HP ini wajib untuk diisi ya. Jika misal walaupun tidak punya wali, ini juga wajib diisi. Boleh samakan dengan, nomor ibu yang di atas tadi. Oke, setelah mengisi nomor HP, semuanya, kemudian yang selanjutnya adalah penerima KIP atau bukan. Ya, KIP itu adalah Kartu Indonesia Pintar ya. Kalau bantuan dari pemerintah, ya kalau menerima klik ya, jika tidak, ya ini tidak bisa diisi nomornya. Tapi kalau menerima wajib centang dia, kemudian nomornya wajib diisi. Lihatnya di kartu atau buku bank. Biasanya perpaduan antara huruf dan angka. 3 Y, 5 1 I, K. Ini contoh ya. Oke, yang selanjutnya mengisi nomor akta kelahiran. Nomor akta kelahiran silahkan lihat di akta kelahiran anak. Ya, biasanya ada ya. Ini saya contohkan misalnya CO53 garing W X ya. Misal begini ya. Ya, misal begini.
Kemudian sekolah asal anak, ya misal dari SDN 1, ya, 01, Tebah. Ya, ini fleksibel sesuai dengan asal di mana anak tersebut bersekolah. Dia menyelesaikan sekolah pendidikan dasarnya di mana. Kemudian untuk nomor KK atau kartu keluarga itu bisa dilihat di KK, nomornya paling atas ya. Misalnya mulai dengan angka 6, 6106535 Ini contoh ya. Kemudian wajib juga mengisi berat badan. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu bisa diukur di sekolah. Nanti akan disediakan oleh panitia. Misalnya berat badannya 53 kilo. Ya, tinggi badannya adalah 154. Lingkar kepala. Ini jika tahu diisi, jika tidak juga wajib diisi. Ya, jika tidak tahu boleh diisi nol. Tapi jika tahu wajib diisi ya Bapak Ibu lingkar kepala. Karena ini untuk mengukur perkembangan daripada anak. Oke, selanjutnya jumlah saudara kandung. Misalnya dia memiliki 3 saudara kandung, maka klik 3. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah. Ya, katakanlah dari Nangamen Tebah ke sekolah ini berapa kilometer? Misal 3 kilometer. Ya, kalau seandainya dari Menaren, kemudian, ke Tebas ini, ya itu berapa kilometer, ya bisa 3, bisa 2. Itu disesuaikan atau fleksibel saja, dikira-kira saja berapa kilometer. Oke, setelah mengisi seluruh data, data ini boleh dicek lagi dari atas, ya dari atas sampai ke bawah kira-kira sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai semuanya, tidak ada lagi yang salah, maka lanjut diketik klik ke submit atau kirim. Oke, demikianlah Bapak Ibu semua tutorial ataupun cara pengisian pendaftaran formulir online ya. Wah, ini wajib submit ya Bapak Ibu, wajib submit atau kirim karena nanti akan kita lihat apakah data daripada anak Bapak Ibu itu setelah masuk ke link sekolah atau belum. Jika nanti belum masuk, maka Bapak Ibu wajib untuk mengisi. Kenapa? Karena pendataan online ini penting dilakukan supaya kita juga bisa cepat dalam melakukan, penginputan daripada data-data siswa. Mungkin jika ada yang tidak dipahami dari penjelasan saya ataupun dalam pembuatan video ini terlalu cepat sehingga tidak dipahami, Bapak Ibu bisa bertanya dengan dewan guru yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam pengisian ini. Oke, di sini juga saya, sampaikan juga untuk masuk ke link ini Bapak Ibu bisa scan barcode yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Scan barcode-nya. Ya, scan barcode-nya nanti ada Bapak Ibu, dia akan dibagikan oleh sekolah seperti apa scan barcode-nya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ya. Intinya Bapak Ibu harus siapkan paket ya, siapkan paket, eee, untuk dalam pengisian link online ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.